ada anak muda pulang dari pesantren tahfiz, nah, dia ngikut sholat di masjid. Ternyata bacaannya tidak bagus. Orang-orang pulang, dia nemui imam ini. Pak Haji, mohon maaf ya Pak Haji, ada apa? Tadi kan saya ikut sholat, Pak Haji bacanya sebatas yang saya pelajari itu belum sesuai, panjang pendeknya belum pas, tasdidnya nggak terasa, makhorijul hurufnya tidak tepat. Nah, kira-kira bagaimana tuh Pak Haji? Hah? Marah? Nah, mestinya jangan marah. Alhamdulillah, emang ini anak muda yang Pak Haji tunggu-tunggu. Pak Haji emang merasa kalau Pak Haji ini bacaannya kurang bagus, tapi di kampung ini Pak Haji yang paling bagus. Nah, makanya Pak Haji jadi imam gitu. Jadi mulai besok kamu yang jadi imam, begitu. Jangan marah. Ini kadang-kadang marah, lu jangan ngomong sembarangan. Lu belum lahir, gue udah jadi imam di sini. Nah, jangan begitu. Al-Quran merupakan kitab suci yang harus dihormati dan dimuliakan sebagaimana kitab suci terdahulu. Taurat, Zabur, Injil itu wajib kita imani, kita hormati, karena dia juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apalagi Al-Quran, jangan kita rendahkan, tapi harus dihormati dan dimuliakan. Ya, kalau menghormati Al-Quran adalah menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bukan juga ini Quran umpama karena kita hormat naruhnya di atas lemari, tempat yang paling tinggi. Habis itu nggak diambil-ambil lagi, taruh di atas lemari. Bukan begitu juga. Tetapi juga jangan terus Quran kita secara kitab, secara fisik, lalu kita rendahkan dengan cara diapain? Duduk, kayak duduk dipakai alas koran. Kita beli koran, terus pengen duduk, cuma tempatnya kotor, banyak debunya. Itu gelar koran dudukin biar supaya celana nggak kotor. Terus Quran digituin, ya nggak juga, ya jangan. Itu namanya tidak menghormati. Cuma 3 kebutuhan orang dulu itu: sandang, pangan. Pangan itu kan makan ya. Kenapa makan ini disebut di nomor 2? Kenapa pangan dulu, sandang dulu? Pakaian. Kenapa nggak makan dulu? Kenapa nggak pangan dulu disebutnya, tapi sandang dulu? Oh, ternyata kita ini manusia orang beradab. Sebagai orang beradab, yang penting itu pakaian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai
kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita bahas tentang membaca Al-Quran dengan tenang. Al-Quran merupakan kitab suci yang salah satu kewajiban kita adalah membacanya. Oleh karenanya, dalam membaca kita jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, karena ingin cepat khatam misalnya, ingin cepat selesai. As-Suddi menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hatim bahwa apabila malaikat turun membawa wahyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletihkan dirinya karena menghafalnya, sehingga beliau mengalami kepayahan, keletihan, kecapean dalam menghafal Al-Quran. Kenapa begitu? Karena beliau khawatir malaikat Jibril keburu kembali, keburu pergi meninggalkan beliau, sementara beliau ini belum hafal. Jangan sampai belum hafal malaikat udah keburu balik lagi. Makanya waktu menghafal itu cepat-cepat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya surat Toha ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'alallahul malikul haqqu wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqta ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Sehingga dengan bertambahnya ilmu itu salah satunya dalam bentuk menguasai Al-Quran. Pelajaran yang kita ambil dari riwayat ini, dari kisah ini, dari ayat ini, pertama, membaca dan menghafal Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat ditekankan. Kita harus bisa membaca Al-Quran dengan baik, dan kita harus berusaha menghafalnya. Memang kenapa? Ya kan kita sholat. Sholat baca apa? Di antaranya membaca Al-Quran. Minimal apa? Al-Fatihah. Masa iya Al-Fatihah nggak hafal? Maka karena kita punya anak, punya cucu, umur 7 tahun sudah harus sholat, itu artinya sebelum 7 tahun dia sudah harus hafal yang namanya Al-Fatihah. Minimalnya itu tuh. Jadi perlu kita bimbing anak, cucu, biar supaya hafal yang nomor 1 dulu ini Al-Fatihah. Kemudian surat-surat pendek.
untuk dibaca di dalam sholat. Ini, jadi kita harus membaca dengan benar, membaca dengan baik, membaca sesuai dengan standar tajwid. Sebab kadang-kadang ada juga orang jadi imam, bacanya masih tidak standar. Karena banyak orang jadi imam enggak dites lagi. Emang dari dulu dia udah jadi imam. Sekarang baru pada menyadari bahwa imam kita ini sebenarnya bacanya tidak standar. Cuma mau negur, bagaimana negurnya? Ada anak muda, misalnya ada anak muda pulang dari pesantren tahfiz, nah, dia ngikut sholat di masjid, ternyata bacaannya tidak bagus. Orang-orang pulang, dia nemui imam ini, Pak Haji, mohon maaf ya Pak Haji, ada apa? Tadi kan saya ikut sholat, Pak Haji bacanya sebatas yang saya pelajari itu belum sesuai. Panjang pendeknya belum pas, tasdidnya enggak terasa, makhorijul hurufnya tidak tepat. Nah, kira-kira bagaimana tuh Pak Haji? Hah? Marah? Nah, mestinya jangan marah. Alhamdulillah, emang ini anak muda yang Pak Haji tunggu-tunggu. Pak Haji emang merasa kalau Pak Haji ini bacaannya kurang bagus, tapi di kampung ini Pak Haji yang paling bagus. Nah, makanya Pak Haji jadi imam kan gitu. Jadi mulai besok kamu yang jadi imam, begitu. Jangan marah. Ini kadang-kadang marah, lu jangan ngomong sembarangan. Lu belum lahir, gue udah jadi imam di sini. Nah, jangan begitu. Ya, kalau saya mendapati ada imam yang bacaannya kurang bagus, ya secara pribadi saya ngasih tahu. Tapi nggak semuanya orang terima dikasih tahu. Pernah saya dulu ya, sekitar tahun 91, 92, saya sholat Jumat di suatu masjid, tidak sebagai khotib. Waktu itu jadwal saya kan belum penuh ya, sehingga kalau kosong saya sholat di satu masjid. Ketika sholat di satu masjid itu khotib, ya kalau khutbahnya sih bagus, tapi ketika dia jadi imam, bacaannya nggak beres. Dari Al-Fatihah saja udah nggak beres. Selesai sholat Jumat, orang-orang bubar pulang, saya temui itu si khotib itu. Saya bilang, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz khutbahnya bagus, saya suka itu materi khutbahnya begitu. Cuma ketika Pak Ustadz jadi imam, saya merasa banyak bacaan yang tidak pas, banyak bacaan yang tidak sesuai. Mestinya kan dia terima kasih gitu, ya, ditegur begitu mestinya terima kasih. Dia bilang apa? Orang seperti Anda
yang ngerti tajwid itu tidak banyak katanya. Tidak banyak yang ngerti tajwid. Oh ya sudah, saya tidak lanjutkan. Si ustadz itu pulang, lalu saya temui pengurusnya. Pak, kan tadi waktu saya ngobrol itu pengurusnya lagi ngitung uang kotak amal itu. Pak, tadi Bapak dengar nggak omongan saya tuh sama Ustadz itu? Dengar. Bapak merasa nggak kalau imam itu bacaannya tidak bagus? Iya. Ya terus kenapa Bapak masih memanfaatkan dia sebagai khotib, sebagai imam di sini? Bahkan dia merendahkan orang kampung kita di sini. Orang seperti Anda yang ngerti tajwid itu tidak banyak. Itu kan namanya merendahkan Bapak juga. Bapak-bapak kan bisa baca Quran dengan baik. Ya, pengurus suka apa enggak suka itu soal lain ya. Yang penting saya sampaikan. Maka dalam kaitan dengan menghafal, ya kalau nggak mesti kita juga menghafal 30 juz gitu. Juz 30 aja udah lumayan. Nggak mesti 30 juz tapi juz 30. Yang kedua, target pencapaian dalam membaca dan menghafal Al-Quran jangan sampai membuat kita membaca begitu cepat sehingga tidak sesuai juga dengan kaidah membaca, apalagi kemudian kehilangan makna. Itu baca apa ya? Kadang-kadang orang baca Quran begitu. Baca apa tuh Pak? Nggak tahu. Jadi kadang-kadang orang yang membaca terlalu cepat sampai tidak jelas apa yang dibaca. Kalau kita membaca itu memang harus qomat kamit. Beda baca Quran sama baca buku sama baca koran. Bapak kalau baca koran itu qomat kamit nggak? Enggak, diem aja mulut. Tapi baca, tapi ini diem, mingkem aja gitu. Diem aja mulutnya. Baca. Tapi kalau baca Quran nggak begitu. Baca Quran nggak bisa diem aja. Mesti qomat kamit. Meskipun nggak kedengeran, tapi qomat kamit itu. Begitu juga di dalam sholat. Jangan mulutnya ditutup aja. Baca. Misalnya baca apa? Baca Qul huwallahu ahad. Nggak kedengeran, tapi dia qomat kamit. Gitu. Nah, jadi bacanya yang pas. Jangan terburu-buru pengen hatam. Apalagi kalau sedang memimpin sholat. Kan ada juga tuh sholat, terutama sholat tarawih, bacaannya cepet, gerakannya juga cepet, sampai enggak jelas apa yang dibaca. Yang ketiga, membaca dan menghayati Al-Quran dengan baik membuat kita akan bertambah petunjuk dan ilmu pengetahuan.
Nah, makanya Quran itu dibaca pelan-pelan. Coba karena kita enggak menguasai bahasa Arabnya, kalau begitu baca aja terjemahnya. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Oh iya. Quran itu memang tidak bisa diragukan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa. Lalu kita bertanya pada diri sendiri. Boleh bertanya pada diri sendiri. Yang tidak kita ragukan itu apanya ya dari Quran? Di sini nggak ada penjelasannya nih. Ini cuma artinya saja. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Yang nggak ada keraguan tuh apanya ya? Oh ya sudah, berarti yang tidak diragukan itu bahwa dia wahyu dari Allah. Berarti Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini hanya menyampaikan. Makanya di awal ayat Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu isyarat bahwa Quran itu memang wahyu dari Allah, bukan karangan siapa-siapa. Manusia mah bisa mengarang, hurufnya sama. Manusia bisa mengarang, hurufnya sama, tapi manusia nggak bisa mengarang seperti Al-Quran. Oh begitu maksudnya. Iya. Nggak bisa diragukan bahwa ini dari Allah. Apalagi yang tidak bisa diragukan? Yang tidak bisa diragukan kebenaran yang ada di dalamnya. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu benar adanya. Benar adanya. Kalau kita belum tahu, ya pelajari. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Sebab yang ada di dunia ini saja, enggak semuanya kita tahu maksudnya apa. Buat apa Allah bikin? Buat apa Allah cipta? Buat apa sih Allah bikin nyamuk, bikin lalat, bikin serangga macam-macam? Kita nggak tahu nih maksudnya di balik itu apa. Ya katakan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang Engkau cipta. Yang Allah cipta itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Cuma manfaatnya apa? Saya belum tahu. Ya kalau begitu Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu. Tambahkan buatku ilmu biar supaya ngerti apa rahasia di balik itu. Nah, maka orang suka melakukan penelitian. Dari penelitian lahirlah teori, lahirlah ilmu. Dari ilmu, dikembangkan sedemikian rupa. Sehingga kehidupan kita ini berkembang karena orang mau melakukan penelitian, melakukan uji coba. Nah begitu juga dengan Al-Quran. Ini harus kita terus pelajari. Maka dengan membaca, menghayati Al-Quran dengan baik, itu ilmu kita bertambah, petunjuk juga kita dapat. Kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang yang takwa. Bahkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Meskipun dia tidak beriman, dia tidak bertakwa, dia bisa dapat petunjuk dari Al-Quran. Nah begitu. Maka kita jangan terburu-buru untuk mencapai target membaca atau menghafal lalu
sampai membacanya tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan kaidah membaca, ketentuan-ketentuan di dalam membaca. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya, ada tanggapan? Lanjut. Sekarang kita sambung lagi tentang menyombongkan diri. Salah satu sifat yang tercela adalah sombong, apalagi kalau kesombongan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Zubair bahwa dulu orang-orang Quraisy biasa bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol pada malam hari di sekitar Ka'bah. Mereka tidak bertawaf di sekitar Ka'bah itu, cuma hanya menyombongkan diri saja dengan percakapan-percakapan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 67. Mustakbirina bihi samiran tahjurun, dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Jadi mereka mencela Al-Quran, mereka merendahkan Al-Quran, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad mereka diskusikan, mereka obrolkan, lalu mereka cela-cela. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dicela-cela, ngomongnya di sekitar Ka'bah sambil ngobrol-ngobrol itu. Oleh karenanya pelajaran yang kita ambil adalah bahwa pertama, Al-Quran merupakan kitab suci yang harus dihormati dan dimuliakan sebagaimana kitab suci terdahulu. Taurat, Zabur, Injil itu wajib kita imani, kita hormati, karena dia juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka apalagi Al-Quran, jangan kita rendahkan, tapi harus dihormati dan dimuliakan. Ya, kalau menghormati Al-Quran adalah menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bukan juga ini Quran umpama karena kita hormat naruhnya di atas lemari, tempat yang paling tinggi, habis itu nggak diambil-ambil lagi. Nah, taruh di atas lemari. Bukan begitu juga. Tetapi juga jangan terus Quran kita secara kitab, secara fisik, lalu kita rendahkan dengan cara diapain? Duduk, kayak duduk dipakai alas koran. Kita beli koran, terus pengen duduk, cuma tempatnya kotor, banyak debunya. Itu gelar koran, dudukin biar supaya celana nggak kotor. Terus Quran digituin, ya nggak juga, ya jangan. Itu namanya tidak menghormati. Nah, yang kedua, menyombongkan diri dengan mencela Al-Quran merupakan perilaku yang sangat tercela. Mencela isi Al-Quran. Kan orang-orang kafir itu seperti yang sudah kita singgung pada beberapa pertemuan terdahulu, mereka menuduh-nuduh yang tidak-tidak terhadap Al-Quran. Quran itu kan sihirnya Muhammad,
mantra-mantranya Muhammad, dan seterusnya. Kesombongan mereka dengan mencela Al-Quran. Maka kita jangan mencela Al-Quran, kita menghormati Al-Quran. Kalau kita belum paham, jangan terus mengatakan Quran ini tidak logis. Jangan katakan Quran ini ketinggalan zaman. Jangan Quran ini sudah nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Kalimat-kalimat itu namanya mencela. Maka kita pelajari. Disitulah kemudian para ulama saja, bahkan dia ulama tafsir, ulama Al-Quran, dia masih terus mempelajarinya, melakukan aktualisasi. Makanya terus ada tafsir. Tafsir udah ada, tapi ulama bikin lagi tafsir. Udah dibikin lagi, ada lagi ulama yang bikin tafsir. Kenapa? Karena ulama ini mempelajari. Nah, sesudah dipelajari, dia tulis lagi tafsir. Sehingga ada pelajaran-pelajaran penting dari tafsir yang ditulis oleh para ulama. Sisi-sisi kesamaannya ada, tapi sisi perbedaan karena pengembangan itu juga ada. Maka ada tafsir yang ditulis oleh tim dari Kementerian Agama, Al-Quran dan tafsirnya 10 jilid. Ada yang ditulis oleh Buya Hamka, sekarang udah diterjemah, udah dicetak ulang dengan jilid ukuran lebih besar. Kalau dulu kan satu juz satu jilid, sehingga ada 30 jilid. Nah, sekarang dengan tebal seperti ini, itu ada 9 jilid dan sebagainya. Nah, ulama-ulama terus mempelajari tafsir sehingga kita mendapatkan penafsiran-penafsiran yang aktual, yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berada di sekitar Ka'bah seharusnya untuk memuliakan Allah dengan beribadah kepadanya. Bukan berada di sekitar Ka'bah tapi ngomong yang enggak, ngomong yang enggak benar. Ka'bah itu kan lambang, ya, simbol adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang tawaf, misalnya tawaf mengelilingi Ka'bah, itu adalah lambang kedekatannya kepada Allah. Lambang kedekatannya kepada Allah. Itu tawaf. Maka orang tawaf berarti orang yang ingin selalu dekat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah merasa dekat dengan Allah, maka dia tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah. Begitu tawaf. Tapi ternyata sesudah tawaf itu sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena orang hidup ada kebutuhannya. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berpakaian, dan sebagainya. Banyak kebutuhan. Apalagi orang sekarang, kebutuhannya makin banyak. Kalau orang dulu kan kebutuhannya sedikit.
dirumuskan menjadi 3 kata. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Cuma 3 kebutuhan orang dulu itu. Sandang, pangan. Pangan itu kan makan ya. Kenapa makan ini disebut di nomor 2? Kenapa pangan dulu, sandang dulu, pakaian? Kenapa nggak makan dulu? Kenapa nggak pangan dulu disebutnya? Tapi sandang dulu. Oh, ternyata kita ini manusia orang beradab. Sebagai orang beradab, yang penting itu pakaian dulu. Pakaian dulu. Kalau sekedar makan, itu juga monyet makan. Itu juga anjing makan. Itu kebo makan. Kalau sekedar makan, monyet berpakaian nggak? Kebo berpakaian nggak? Nah, kita ini manusia, beda sama binatang. Binatang yang penting makan. Kalau manusia yang penting berpakaian dulu. Berpakaian. Nah, terus kalau pakaian sudah terpenuhi, makan. Makan, terus papan, nah, yaitu tempat tinggal, rumah. Kalau di balik papan, itu namanya mayat. Mayat dikuburin, dimasukin ke lubang landak, ditutup sama papan. Itu namanya balik papan. Assalamualaikum. Pertanyaan yang tadi itu, apakah Al-Quran sama kitab itu beda apa sama? Soalnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Ya. Terus yang ayat yang tadi dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iya. Itu perbedaannya gimana tuh? Iya. Baik. Pertanyaan yang bagus. Quran itu petunjuk buat orang yang mau takwa. Jadi kalau kita mau bertakwa, gunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Meskipun Al-Quran itu petunjuk bagi orang takwa, ternyata Al-Quran itu juga bisa dijadikan petunjuk oleh umat manusia pada umumnya, meskipun dia tidak bertakwa. Sehingga ada manusia yang tidak bertakwa, tidak beriman, dia pelajari juga Quran, sehingga dia dapat ilmu dari Al-Quran itu, dapat petunjuk dari Al-Quran. Meskipun akhirnya ada juga yang beriman. Misalnya di Prancis dulu ada seorang ilmuwan namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu dia ilmunya ilmu biologi. Ilmu biologi. Dulu waktu SMA kita belajar biologi. Katanya asal usul manusia itu dari monyet. Pernah belajar nggak? Yang kayak begitu. Teori Darwin. Teori Darwin yang disebut dengan evolusi. Manusia itu katanya berevolusi dari monyet. Nah, begitu. Memang secara fisik mirip-mirip antara manusia dengan monyet. Orang hutan itu mirip-mirip. Nah, berevolusi. Nah, apa iya manusia itu asal usulnya dari monyet? Kan Maurice Bucaille nggak terima begitu aja. Sehingga Maurice Bucaille itu mengkaji ilmu udah begini nih. Nah, ya. Terus bagaimana dengan Alkitab? Bagaimana dengan Al-Quran? Alkitab maksudnya itu Taurat, Zabur, Injil.
Kalau Alkitabnya orang Kristen itu perjanjian lama, perjanjian baru yang sekarang itu Alkitab. Jadi dia bandingkan bagaimana pembahasan tentang manusia. Tapi sebelum dia lalu dia nulis buku asal usul manusia menurut Al-Quran, Bible, dan sains modern. Nah, sehingga kesimpulannya benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Sehingga Maurice Bucaille itu mendapat petunjuk dari membandingkan antara ilmu yang dia pelajari dengan Bible, Alkitab, dengan Al-Quran. Akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Itu ada 2 buku ya yang dia tulis, Al-Quran, Bible, dan sains modern. Kemudian buku keduanya asal usul manusia menurut Al-Quran, Bible, dan sains modern. Itu dulu saya baca ketika saya masih remaja, sekitar tahun 80-an. Ada terjemahannya ya. Itu contoh, Pak. Baik, ada lagi ya. Misalnya saja contoh lain, Al-Quran itu kan menekankan kepada kita untuk menikah. Laki-laki dan wanita itu harus menikah. Maka ketika membicarakan, menekankan menikah, itu kalimatnya bukan ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, bukan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kami jadikan kamu laki-laki dan wanita, dari laki-laki dan wanita. Ya, bukan. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, yang kamu tuh dicipta dari satu orang. Lalu wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari satu orang itu berkembang biak. Manusia berkembang biak jadi banyak. Dari Adam lalu jadi Hawa, Adam Hawa punya anak lagi, anaknya menikah, punya anak lagi, terus begitu. Jadi manusia itu harus menikah. Maka siapa saja yang menikah itu diakui. Kalau menikah itu diakui. Misalnya ada orang beragama Kristen, ada orang beragama Hindu, ada orang beragama Buddha. Dia menikah menurut agamanya, menurut ketentuan agamanya dia menikah. Maka kita seorang muslim itu harus mengakui bahwa dia memang suami istri, gitu. Dia memang suami istri. Sehingga kalau dia masuk Islam, misalnya suami istri Kristen atau suami istri Hindu masuk Islam, itu nikahnya nggak disuruh diulang lagi. Nikahnya yang dulu udah diakui, nggak perlu diulang lagi. Bapak ibu ini kan dulunya Hindu atau dulunya Kristen, sekarang masuk Islam, maka sebagai orang Islam harus diulang lagi nikahnya. Nggak ada itu. Tidak ada sahabat yang dulunya kafir itu kemudian ketika masuk Islam jadi sahabat, nikahnya diulang lagi, tidak. Sudah diakui nikahnya. Status sebagai suami istri itu udah diakui, gitu maksudnya. Itu artinya apa? Apapun agamanya,
hubungan seksual tidak boleh dilakukan kalau belum akad nikah. Gitu. Maka kalau dia belum akad nikah, maka dia namanya berzina. Nah, akad nikah ini menurut ketentuan, sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau orang Kristen nikahnya sama orang Kristen, jangan orang Kristen nikah sama orang Islam. Orang Islam nggak boleh nikah sama orang Kristen, gitu. Orang Hindu nggak boleh nikah sama orang Islam, kecuali kalau dia masuk Islam, gitu. Orang tidak boleh menikah dengan penganut agama lain, nggak boleh. Meskipun itu dibolehkan oleh pengadilan di Surabaya, ya, disahkan, ya itu mah nggak tahu dia pakai landasan apa pengadilan mengesahkan pernikahan orang yang berbeda agama, karena ketentuan di dalam undang-undang negeri kita itu harus yang sesuai dengan agama dan keyakinan. Itu contoh. Baik, ada lagi? Nah, dari sini kita kalau ingin dapat banyak petunjuk, ingin banyak dapat ilmu, rajin-rajinlah kita mengkaji Al-Quran. Dengan cara apa? Membaca. Baca itu tafsir. Kalau dengan cara mendengar seperti ini, jadwalnya sebulan sekali. Jadwalnya sebulan sekali. Libur Ramadan sama Idul Fitri. Tinggal 10 bulan kan gitu. Kan berarti sedikit kalau yang kita kaji melalui majelis seperti ini, sedikit. Sedangkan yang harus kita pelajari banyak. Maka selain yang begini, kita juga harus membaca. Kalau maunya mendengar, maunya menyaksikan, ya kalau begitu boleh kita buka YouTube. Nah, di YouTube banyak ceramah-ceramah saya, di YouTube juga banyak, karena ada masjid yang menayangkan juga. Ada di beberapa masjid saya membahas buku ini, Asbabun Nuzul tematik, itu juga ada di streamingnya di YouTube. Tinggal ketik saja, ketik Ustadz Ahmad Yani. Cuma Ustadz Ahmad Yani ada juga yang lain gitu. Ya. Baik. Waalaikumsalam. Bagaimana? Iya, baca Quran itu wajib berwudu apa tidak? Sebaiknya saja berwudu. Bukan berarti kalau orang tidak berwudu jadi tidak boleh baca Quran. Sebaiknya dalam keadaan berwudu. Bahkan berwudu itu bukan hanya buat baca Quran, bukan hanya buat sholat. Bagus juga orang berusaha untuk memelihara wudu. Jadi dia suka berwudu, batal wudu lagi, dan seterusnya begitu. Lebih bagus kalau memang kita sengaja mau baca Quran, itu kita berwudu terlebih dahulu. Nah, sekarang orang baca Qurannya pakai HP, karena ada aplikasi Al-Quran. Misalnya dalam perjalanan, dia di mobil baca Quran, silakan. Di pesawat baca Quran, silakan. Tapi wudunya udah batal, ya nggak apa-apa. Gitu.
terus aja. Apalagi kalau dia mengulang-ulang hafalannya dalam keadaan dia tidak berwudu, tidak memungkinkan juga dia berwudu misalnya, ya sudah kalau begitu dia lanjutkan saja mengulang-ulang bacaannya. Masih dalam Al-Quran nih. Ya. Apakah kadang Allah kan menyebutnya dengan Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Al-Majid, itu apakah tergantung situasi kondisinya? Apa gimana? Iya. Itu penyebutan-penyebutan itu adalah untuk menjelaskan fungsinya. Fungsinya. Misalnya Al-Quran itu disebut dengan Az-Zikra. Az-Zikra itu artinya mengingat, zikir kepada Allah. Ya, jadi ketika Quran disebut Az-Zikra, maka Al-Quran itu berarti fungsinya untuk mengingat bahwa Allah itu yang menurunkan, Allah itu yang maha kuasa dan seterusnya. Ketika Quran disebut Al-Furqan, Al-Furqan itu artinya pembeda. Pembeda antara yang benar dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Maka kalau mau membedakan mana benar mana salah, gunakan tolak ukurnya Al-Quran. Jangan hanya pakai logika, pakai Quran. Sebab pikiran manusia kadang diselimuti oleh hawa nafsu. Al-Quran disebut juga dengan Asy-Syifa, misalnya obat. Asy-Syifa itu obat. Bukan terus Quran dibakar, abunya dimasukin ke air, minum. Bukan itu. Tapi obat penyakit hati. Kalau orang hatinya terserang oleh penyakit hati, sembuhkan dengan Al-Quran. Yaitu kalau kita berpedoman pada Quran. Penyakit hati itu kan misalnya sombong, ya Quran tidak membenarkan kita sombong, dan begitu seterusnya, Pak. Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.